Halo teman-teman Karang Taruna Wikana. Kali ini saya, Hani, akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendaftarkan bantuan dari pemerintah provinsi untuk warga terdampak COVID. Syaratnya adalah nomor KK, nomor NIK, kemudian nomor ID listrik ya, identitas listrik, bisa token ataupun listrik meter lama. Kemudian syaratnya domisili harus di Jatim, Jawa Timur, bukan penerima program Keluarga Harapan atau PKH, bukan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, dan juga bukan penerima Bantuan Langsung Tunai atau BLT, dan belum mendapat bantuan dari Pemkab. Kemudian juga tidak mendapat bantuan dari dana desa. Nah, pendaftaran dapat dilakukan di radarbansos.jatimprov.go.id. Dokumen yang harus kalian siapkan adalah nomor KK, nomor KTP, NIK-nya. Kalau bisa KTP adalah KTP kepala keluarga, lalu nomor rekening listrik. Setelah data-data tersebut kalian siapkan, masuk ke link tersebut, kemudian tarik ke atas terus sampai muncul pendaftaran. Di data entry pendaftaran itu, masukkan nomor KK, tulis jumlah anggota kartu keluarga, tidak termasuk kepala keluarga, lalu NIK-nya untuk kepala keluarga, nama lengkap kepala keluarga, tempat lahir kepala keluarga, tanggal lahir itu pilih, sudah ada pilihan tanggalnya, kemudian bulan juga sudah ada pilihan bulannya, kemudian tahun juga sudah ada pilihan tahunnya. Alamat sesuai KTP, pilih Provinsi Jawa Timur. Kemudian kabupaten atau kota. Karena kita ada di Surabaya, maka kota Surabaya. Kecamatan, Semampir, kelurahan, Wonokusumo, kemudian nama jalan, alamat sesuai domisili. Alamat sesuai domisili adalah alamat tinggal si pemilik data. Jadi alamat sesuai KTP adalah alamat yang sesuai seperti KTP. Misalkan dia adalah warga pendatang atau warga kontrak, bisa diisi alamat KTP sesuai dengan data yang tercantum di KTP. Kemudian alamat domisili adalah alamat kontraknya atau alamat kosnya atau alamat yang tempat tinggal yang dihuni saat ini. Ini juga sama, provinsi, kabupaten, kecamatan, dipilih sesuai dengan tinggalnya, lokasi tinggalnya. Kelurahan, kemudian nama jalan. Apakah saat ini Anda mudik? Jawab tidak. Apakah Anda tinggal di desa? Jawab tidak jika tidak. Kemudian masukkan nomor telepon, email. Email ini boleh pakai email siapa, misalkan tetangga atau saudara lainnya yang masih aktif. Emailnya yang bisa menerima kiriman email masuk. Kemudian lokasi Anda saat ini, klik di sini. Tombol biru itu diklik, nanti akan muncul koordinat lokasi yang ada di HP atau di mana kalian mendaftarkan itu. Kemudian status pernikahan. Status pernikahan ini belum menikah, jika memang belum menikah, terus menikah atau cerai. Jika sudah ditinggal mati atau janda atau duda, tulis cerai.
jumlah anak, kemudian apakah Anda pencari nafkah utama di keluarga? Jika kepala keluarga jawab iya. Kemudian pendidikan terakhir, pilih SD, SMP, SMA, D3, D4, S2. Status kepemilikan tempat tinggal saat ini, milik sendiri, apabila memang rumah itu atas nama atau milik sendiri. Kontrak atau sewa jika masih sewa. Bebas sewa jika tinggal di dalam rumah keluarga, keluarga besar ya, atau beberapa keluarga dari inti, rumah dinas, dan lainnya. Apakah tempat tinggal menggunakan listrik? Ini pilih sesuai kapasitas listrik di rumah tersebut. Sumber air minum utama, air kemasan isi ulang. Jika menggunakan sumber air minumnya dari isi ulang, diisi air isi ulang. Jika dari air keran atau air PDAM direbus, pilih PDAM. Sumur pompa juga demikian, sumur timba juga demikian. Ini adalah sumber minum ya, sumber air minum. Kemudian lantai teras terluas. Jadi di dalam rumah itu ada luasan lantai yang ada di dalam rumah itu termasuk lantai jenis apa? Keramik kah, ubin atau tegel, semen, kayu atau papan. Keramik jika keramik ya, tegel itu yang lantai model lama, jadi bukan keramik. Kemudian semen itu plesteran semen ya, kayu atau papan, bambu, tanah masih berupa tanah, pasir, batu atau lainnya. Status BPJS Kesehatan KIS. Status BPJS Kesehatan, pilih mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang dipunyai, atau BPJS dibayari oleh negara atau didanai oleh negara, atau tidak memiliki BPJS. Status pemeriksaan COVID, apabila warga tersebut belum menerima pemeriksaan COVID, diisi tidak diperiksakan. Apabila positif, itu apabila negatif, apabila PDP, apabila ODP. Keadaan Anda saat ini, pilih tidak diisolasi atau perawatan di rumah sakit atau isolasi di gedung observasi atau isolasi mandiri. Keluarga mendapat bantuan Kemensos seperti program PKH, BPNT, BLT, ya atau tidak. Diisi sesuai yang ada. Keluarga mendapat bantuan pemerintah, kabupaten atau kota, ya atau tidak. Misalkan bantuan pemerintah itu adalah permakanan kalau di wilayah kita. Dikirimi makanan yang ada kotak makannya itu biasanya dikirimi, iya atau tidak. Keluarga mendapat bantuan langsung atau BLT, dana desa, iya atau tidak. Bekerja untuk perusahaan atau sendiri. Apabila wira swasta atau usaha di rumah atau buka warung atau buka usaha kecil-kecilan, diisi bekerja sendiri. Jenis perusahaan jika membuka warung, diisi lainnya. Nama perusahaan diisi wira swasta saja atau warung apa gitu, atau toko apa. Misalkan toko A gitu ya, diisi toko A gitu. Kondisi saat ini, pilih terkena PHK, dirumahkan tanpa upah. Jika membuka usaha sendiri, kalian pilih dirumahkan tanpa upah. Jenis usaha, pilih pedagang warung, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Usaha lainnya jika ada, diisi. Status usaha atau pekerjaan Anda masih berjalan seperti biasa atau tutup usahanya, seperti itu diisi sesuai. Pendapatan bulan Januari. Jadi begini cara menghitungnya. Kalau dalam sehari kalian jualan, dapat penghasilan sekitar misalkan 40.000, jualan gorengan, laku semua atau tidak laku, atau apa uang yang laku itu tadi didapat, nah itu dikalikan hari kalian jualan. Misalkan di bulan Januari perkiraan
kalian itu dapat 40. Ya 40 kali Senin sampai Sabtu jualannya ya kali 6. 6 kalikan 4 karena 1 bulan ada 4 minggu. Seperti itu. Bulan April juga begitu. Jadi bulan April pendapatannya berapa? Jadi hitung per hari kalikan. Kemudian ini kode. Kode CAPTCHA ini adalah kode yang harus diisi. Huruf besar dan kecilnya sesuai. Jika kalian huruf kecil ditulis besar ataupun sebaliknya akan tidak berhasil. Jadi diperhatikan kecil dan besarnya huruf. Kalau ini CAPTCHA-nya 1, kemudian angka 1, kemudian huruf C kecil, angka 0, D besar, Z besar, dan 3. Jika CAPTCHA-nya kurang jelas, kalian bisa ketik atau tekan tombol bulat kecil di bawah angka kode itu. Akan berubah. Nah, seperti itu. Setelah kalian masukkan kode, klik simpan data. Nanti akan muncul tanda centang hijau jika data tersebut sudah lengkap. Kalau masih belum, biasanya akan diingatkan. Yang belum itu apa? Email atau nomor telepon atau alamat tinggal atau pertanyaan lain yang belum diisi. Nah, sekian. Semoga tutorial saya ini dapat membantu kalian untuk mendaftarkan tetangga yang kurang mampu, yang membutuhkan, atau keluarga atau diri sendiri yang memang terdampak dari COVID-19. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Salam Kartarwikana.